Seorang anak laki-laki sedang duduk di atas rel kereta. Sedikit pun tidak sadar bahwa di belakangnya ada sebuah kereta yang siap menabraknya. Temannya berteriak padanya untuk segera beranjak dari sana. Kenny! Sedetik kemudian. Wow, bagaimana kau bisa melakukannya? Linda mengira si anak hanya melakukan sebuah prank. Tapi anak itu berkata bahwa ia sedang menunggu ibunya. Ibu berkata kalau suatu saat aku tersesat, aku hanya perlu menunggunya di tempat yang sama. Linda adalah seorang perempuan yang dapat bicara dengan arwah. Ketika ia melihat sesuatu di belakang bocah kecil itu, tiba-tiba tersadar bahwa anak yang berada di hadapannya itu telah tiada. Saat ia melihat ke belakang, anak laki-laki itu telah menghilang. Sesampainya di rumah, Linda mencari berita bulan Oktober tahun lalu di internet. Sebuah mobil pribadi tabrakan dengan kereta api, merenggut nyawa bocah laki-laki tadi. Suaminya tak paham lalu bertanya padanya, mengapa ia masih berkeliaran di tengah kita? Hantu tidak kenal waktu. Bocah itu sedang menunggu ibunya. Linda memutuskan untuk menolong bocah malang itu. Bila tidak maka bocah itu akan terus menunggu. Hari kedua, Linda kembali ke pinggiran rel kereta. Bocah kecil itu masih belum beranjak. Apakah kamu masih ingat denganku? Aku ingin ibuku. Aku tahu di mana ibumu berada. Apakah kamu mau mencarinya bersamaku? Tapi ia berkata kalau aku tersesat, aku harus menunggu di tempat yang sama. Tapi ibumu tidak tahu harus mencarimu kemana. Mungkin, kamulah yang harus mencarinya. Baiklah, anak itu rupanya tertarik dengan gantungan laba-laba yang ada di mobil Linda. Karena di mobil ibunya juga ada. Tapi ketika ia ingin mengambilnya, ibunya marah. Segera mereka tiba di tempat kerja ibunya. Setelah bertanya sana-sini, ternyata ibunya pergi ke pengadilan, tidak masuk kantor. Sesampainya di depan pengadilan, Linda melihat ibu si bocah itu sedang menangis pilu. Tapi bocah laki-laki itu mengira ibunya masih marah padanya. Linda ingin sekali meluruskan kesalahpahaman ini. Ia pun membawa si bocah kecil ke toko barang antiknya, meminta bantuan kakaknya untuk merawat si bocah. Sebab bocah itu tidak tahu bahwa ia telah meninggal. Ketika tidak ada yang membantu untuk memenuhi keinginannya, maka jiwanya akan tersiksa selamanya. Sang kakak mencoba menyapa bocah laki-laki itu, tidak tahu bahwa dirinya salah memalingkan pandangan. Bocah itu merasa si kakak adalah orang yang aneh. Linda pun berbohong dengan memberitahu bahwa si kakak adalah orang buta. Linda pun menemukan alamat rumah si bocah, lalu memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya. Orang tuanya tentu saja tidak percaya dengan perkataan Linda. Sang ayah mengira Linda adalah seorang dukun penipu. Tapi sang ibu memperlakukan Linda dengan ramah. Linda berkata kepada sang ibu bahwa anaknya sedang menunggunya. Putranya bahkan tidak tahu bahwa dirinya telah tiada. Bila ibu bersedia, aku bisa membantumu untuk berbicara dengannya. Setelah mengetahuinya, ibu si bocah sangat terkejut. Namun ia malah menolak bantuan Linda. Karena ia tidak berani lagi untuk berurusan dengan kejadian yang menyayat perasaannya itu. Linda hanya bisa meninggalkan kartu namanya. Pergi dengan putus asa. Sesampainya Linda di rumah, ia sedang makan malam bersama keluarga. Tiba-tiba televisi di ruang tamu menyala. Setelah Linda melihat si bocah, ia memperkenalkan suaminya kepadanya, dan menyuruh suaminya untuk menyapa si bocah. Hai, Kenny. Hai. Pagi hari kedua, ayah si bocah pergi ke toko antik Linda. Dia memperingati Linda agar tidak mengusik keluarganya. Sejak kedatangannya di hari itu, istrinya terus menangis. Ia mengira Linda telah memanfaatkan orang yang telah meninggal untuk menipu. Kemudian sang ayah pergi dengan amat marah. Saat itu, teman si bocah datang ke toko antik. Ia memberitahu Linda, dirinya tidak akan pergi bermain lagi di sekitar rel kereta. Karena ibunya berkata, bocah laki-laki itu sudah tiada. Tapi bocah itu menentangnya berkata, aku sangat nyata. Tidak. Ibuku berkata kamu hanya makhluk yang muncul di imajinasiku saja. Keduanya pun bertengkar hebat. Bocah itu menyuruh Linda untuk membuktikan bahwa dirinya itu nyata. Tanpa menunggu Linda berbicara, bocah itu kembali berkata, aku bukanlah hantu. Linda segera keluar mengejarnya. Setelah sekian lama mencari akhirnya menemukan bocah itu. Linda bertanya kepadanya, apakah kau tahu arti dari meninggal? Kura-kura peliharaanku meninggal. Ketika aku terbangun, ia sudah menghilang. Ketika aku mencarinya, ayah berkata bahwa ia telah meninggal. Lalu ia membuang kura-kura itu. Bahkan aku belum mengucapkan salam perpisahan padanya. Apakah aku juga bisa terlupakan seperti kura-kura itu? Tidak, semua orang mengingatmu. Apakah aku sudah tidak bisa melihat mereka semua?
Ayahku, ibuku, dan adik perempuanku. Kamu punya kesempatan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Tapi aku tidak ingin berpisah dengan mereka. Aku akan kesepian. Saat itu, Nenek Linda tiba-tiba muncul. Setelah Linda memalingkan pandangannya, bocah di sampingnya tiba-tiba menghilang. Di perjalanan pulang bersama neneknya, sang nenek membeli gantungan laba-laba yang sama persis. Linda kembali menengok ke belakang. Melihat bocah itu bersembunyi di belakang kaca. Ia pun meninggalkan sang nenek dan mengejar si bocah itu. Tapi sang anak lagi-lagi menghilang. Saat itu juga, bocah itu telah pulang ke rumahnya. Mendekat ke wajah ibunya lalu berkata, "Ibu, apakah kau marah padaku?" Nampaknya si ibu menyadari keberadaan putranya. Sang anak juga datang menghampiri kamar ayahnya. "Apakah kau sedang menungguku? Aku di sini, aku sudah pulang." "Ayah, maafkan aku. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Jangan menangis, ayah." Ia menjulurkan tangan seakan-akan ingin menghibur ayahnya. Tapi diam-diam sang ayah mengeluarkan sebuah pistol. Sedangkan Linda dan sang kakak, saat itu tengah mencari keberadaan si bocah. Dia menerima telepon dari ibu si bocah. Baru saja tiba di rumah si anak. Tanpa panjang lebar ibunya berkata, ia seperti merasakan keberadaan anaknya. Linda pun menemukan si bocah di dalam kamar. Bocah itu memberitahu Linda, ayahnya mungkin ingin melakukan tindakan buruk. Namun ibu si bocah berkata, suaminya telah pergi 10 menit lalu. Linda pun bertanya tentang kronologi kejadian di tahun itu. Sebuah kenangan pahit pun terbesit di pikiran. Malam hari itu, dia membawa kedua anaknya pulang dengan mengendarai mobil. Saat itu, anaknya terus merengek minta diambilkan gantungan laba-laba. Sang ibu menelepon lalu memberitahu suaminya, mobilnya sudah mogok 2 kali. Suaminya sangat emosi, karena si penjual mobil telah menjamin bahwa mobilnya tidak ada masalah. Tapi kemudian mobil itu mogok kembali, namun di atas jalur kereta. Mendengar alarm bahwa sebentar lagi kereta akan melintas, sang ibu segera membawa turun putranya dari mobil, dan juga menggendong putrinya lalu kabur. Namun ketika ia melihat ke belakang, ternyata putranya kembali masuk ke dalam mobil, pergi mengambil gantungan laba-laba tadi. Kenny. Setelah mendengar kronologi kejadian itu, Linda mengambil kesimpulan bahwa sang ayah pasti pergi mencari si penjual mobil untuk balas dendam. Kemudian, bocah itu menemukan ayahnya. Ayah, sudah jangan marah. Mari kita pulang, oke. Sang ayah turun dari mobil, lalu bertarung dengan si penjual mobil keparat itu. Beruntung Linda dan suaminya datang tepat waktu, pergi mencegah tindakan ayah si bocah itu. Namun sedetik kemudian, sang ayah malah mengeluarkan pistolnya. Linda pun segera menahan aksi sang ayah, dan memberitahu apa yang sedang dikatakan putranya. Kamu pernah mengajarkannya agar mengumpulkan semua perasaan buruk menjadi sebuah bola besar, lalu menendangnya jauh sampai ke bulan. Dia memohon agar kamu juga melakukan hal yang sama sekarang. Mendengar itu semua, sang ayah menangis sambil menurunkan pistolnya. Sang anak berlari ke arah ayahnya lalu memeluknya. Semuanya akan baik-baik saja, ayah. Semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian Linda membawa bocah itu pulang ke rumahnya, dan mengucapkan salam untuk terakhirnya kepada sang ibu. Linda memberitahu sang ibu, putranya sekarang dapat pergi dengan tenang. Dia selama ini mengira bahwa ibunya masih memarahinya. Sang ibu berkata, semuanya adalah salah dia. Harusnya dia meyakinkan diri bahwa putranya sudah tidak ada di mobil. Saat itu sang ibu nangis terisak-isak. Aku seharusnya. Si anak perlahan mengusap rambut ibunya. Beritahu ibuku, aku menyayanginya. Aku sangat mencintaimu, Kenny. Aku tidak ingin kamu takut. Karena di surga sana sangatlah indah. Nenek akan menemanimu di sana. Dan juga kura-kura kecilku. Tentu saja, kemudian bocah laki-laki itu melihat sebersit cahaya putih. Linda menyuruhnya untuk masuk dengan berani. Sang anak mengusap pipi ibunya. Aku mencintaimu, ibu. Dia telah pergi, betulkah? Ya, dia telah pergi.